Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Budi Utomo dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan HR 17 Resor. NIM 1057 211 51517. Nah, kami dari kelompok 7, saya sendiri akan membahas mengenai peran religiusitas karyawan dalam meningkatkan kinerja, dalam meningkatkan kinerja. Religiusitas ini adalah sikap keberagaman seseorang dalam memahami dan menghayati agama ke dalam kehidupan yang mencakup keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan agama dalam bertingkah laku. Nah, kinerja karyawan adalah hasil kerja atau prestasi kerja seseorang dalam satu lembaga, organisasi, atau perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Nah, kalau kita bicara religius, kita sebagai pimpinan, kita punya staf, kita punya karyawan, Nah, tentu tingkat religiusitas dari karyawan kita itu berbeda-beda. Nah, ada beberapa pernyataan yang mungkin bisa membantu dalam mengukur tingkat religiusitas karyawan ini. Misalnya ada pernyataan, saya yakin Allah mempunyai sikap Rahman dan Rahim, tetapi Allah tetap akan memberi azab yang sangat pedih bagi orang yang menyekutukannya, sehingga saya takut berbuat curang dalam bekerja. Nah, jadi karyawan ini akan berpikir, dia akan takut ketika dia akan berbuat curang, Atau misalnya pernyataan begini, saya percaya janji dan ancaman Allah itu ada, sehingga saya dalam bekerja tidak berani menyalahi aturan. Nah, ini juga akan menjadi kontrol, akan menjadi kontrol meskipun atasannya tidak sedang di tempat. Atau bisa juga misalnya seperti ini, si karyawan tersebut menanamkan dalam hatinya, saya belum pernah melihat malaikat, tetapi saya yakin malaikat itu ada dan mengetahui bagaimana kinerja saya, dalam bekerja dan mencatat amalan saya, sehingga dia juga merasa selalu diawasi, Nah, itulah beberapa poin-poin dalam hal religiusitas, Jadi dengan adanya karyawan yang religius ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan kinerja, Apabila kinerjanya dia sudah meningkat, otomatis margin atau profit dari perusahaan itu juga akan meningkat, Nah, dengan seiringnya waktu, dari waktu ke waktu, ketika karyawan kita produktif, maka perusahaan akan terus berkembang, perusahaan yang kita kelola akan semakin bertumbuh dan berkembang, Demikian dari saya mengenai sub materi religiusitas karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Hidayani dari kelompok 7. Saya akan membahas sub mengenai kedisiplinan dan kaitannya dengan religiusitas karyawan. Sebelumnya, saya akan membahas dulu mengenai pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan karyawan adalah sifat seorang karyawan yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Hal itu sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan perusahaan. Kedisiplinan sepatutnya dipandang sebagai bentuk latihan bagi karyawan dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan. Semakin disiplin, semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dan kinerja perusahaan. Religiusitas kaitannya dengan kedisiplinan karyawan menurut Syafi'i Ma'arif dalam makalahnya Konsep Islam tentang Disiplin dan Disiplin Kehidupan. Beliau menegaskan bahwa Islam menekankan pada disiplin pribadi, yaitu disiplin sosial yang dapat ditegakkan. Disiplinan yang dituntut oleh Islam adalah disiplin
dalam kehidupan manusia pada suatu kerangka kerja yang besar yang tidak hanya berorientasi pada dunia namun sekaligus akhirat. Masih menurut Syafi'i Ma'arif, orang yang benar-benar bertakwa pasti memiliki tingkat kedisiplinan, sebab manusia yang bertakwa sadar betul bahwa hanya dengan kedisiplinan yang tinggi, tanggung jawab kemanusiaannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka merealisasikan makna hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta, yaitu menciptakan sebuah kehidupan manusia yang bermoral. Selanjutnya, menurut Al-Khayyat mengemukakan bahwa seorang pekerja yang mempunyai komitmen terhadap agamanya tidak akan melupakan etika kerja yang diajarkan oleh agamanya, yaitu bekerja yang jujur, baik, budi, tidak semena-mena terhadap orang lain, serta bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, iman dan takwa tidak sama dengan religius, tetapi iman dan takwa merupakan bagian dari religius itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa religiusitas dapat mempengaruhi kedisiplinan. Lanjut, menurut Sarwono mengatakan bahwa faktor agama mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk kedisiplinan. Seorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berperilaku atau bersikap sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama yang diyakininya, yang akhirnya akan tercermin dalam perwujudan sikap dan disiplin. Dan yang terakhir, menurut Kerlinger dan Pahazur mengemukakan bahwa umumnya disiplin yang baik itu adalah satu, apabila seorang karyawan datang ke kantor dengan teratur dan tepat waktu. Yang kedua, apabila karyawan berpakaian sebaik pada tempat pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, apabila karyawan menggunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, jujur, dan juga amanah. Dan yang terakhir, apabila karyawan menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara-cara kerja yang ditentukan. Demikian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelompok 7. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materinya, yakni fungsi tingkat religiusitas karyawan, yaitu erat kaitannya dengan fungsi agama. Agama merupakan kebutuhan emosional manusia dan merupakan kebutuhan alamiah. Tingkat keimanan dan budaya kerja setiap individu karyawan di dalam suatu perusahaan, yaitu dengan agama masing-masing. Religiusitas karyawan memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan, di mana karyawan yang memiliki religiusitas atau keagamaan yang tinggi memiliki semangat atau kemampuan untuk maju yang lebih tinggi pula. Cukup sekian dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi